Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan di pagi ini kita selalu dilindungi oleh Allah. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan keberkahan, sehingga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Adapun pembelajaran pagi ini yaitu PLH tentang penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan. Perhatikan poster yang ada yang berkenaan dengan lingkungan. Artinya apa? Poster ini mengajak kita, menghimbau kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Jika kita membaca tulisan di situ, salah satunya hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Artinya apa? Keadaan lingkungan saat ini itu semakin memburuk. Terjadi pencemaran di mana-mana, baik itu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, bahkan pencemaran suara. Istilah ini mungkin tidak asing lagi bagi kalian, yaitu pemanasan global. Artinya apa? Meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi sehingga mengakibatkan perubahan iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan lingkungan di sekitar kita dalam jangka waktu yang cukup lama. Iklim dengan cuaca itu hampir mirip. Cuaca itu merupakan keadaan lingkungan di sekitar kita dalam jangka waktu tertentu. Misalkan kita bilang, oh cuaca pagi ini bagaimana? Keadaan cuaca siang nanti seperti apa? Jadi cuaca itu keadaan alam pada waktu-waktu tertentu atau waktunya singkat. Namun kalau iklim itu jangka waktunya yang lama. Nah, untuk menjaga lingkungan di mana ditetapkan yaitu 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Sedunia. Jadi dunia merayakan untuk Hari Lingkungan. Sedangkan untuk Indonesia sendiri itu diperingati setiap tanggal 10 Januari, Hari Lingkungan Hidup Indonesia. Adapun ciri-ciri untuk lingkungan yang kurang baik itu adalah suhu yang tidak teratur. Kemudian cuaca yang tidak merata dan iklim tidak menentu. Akibatnya apa? Akibat yang terjadi di lingkungan yaitu curah hujan tidak merata, bisa saja terjadi kebanjiran, lalu kenaikan suhu yang begitu tajam. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengurangi proses pemanasan global? Cara yang baik yang bisa kita lakukan yaitu dengan penanaman pohon, terutama di daerah yang gundul, yang kita sebut dengan istilah reboisasi. Nah, ada tanaman-tanaman tertentu yang memiliki manfaat tertentu pula. Di antaranya ada tanaman cempaka, kemuning, pandan. Itu berfungsi untuk menyerap bau. Untuk damar, mahoni, tanjung, dan pala itu menyerap partikel limbah. Selanjutnya ada lamtorogung, akasia beringin. Itu untuk menyerap karbon dioksida.
Sedangkan nangka, jati, dan mohoni itu untuk mengatasi penggenangan, dan karet, manggis, serta kelapa itu untuk pelestarian tanah dan air. Kita tahu tumbuhan, terutama hutan, itu memiliki manfaat, yaitu sebagai keseimbangan iklim, dan hutan kita kenal sebagai paru-paru dunia. Mengapa dikatakan paru-paru dunia? Karena hutan menghasilkan oksigen yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Itu di hutan atau tanaman manfaatnya secara klimatologis. Sedangkan manfaat tumbuhan untuk aerologis yaitu mencegah erosi, banjir, untuk kesuburan tanah, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, tempat penampungan air hujan, mencegah intrusi air asin, mengatur siklus air dalam tanah. Nah, untuk air asin sendiri itu biasanya ya guna dari tanaman bakau atau mangrove yang biasanya ada di pesisir pantai. Selain itu juga mangrove berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi. Kita tahu pencemaran yang terjadi saat ini itu disebabkan oleh polutan. Apa itu polutan, Nak? Polutan itu adalah zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran. Jadi dari polutan-polutan ini yang merupakan partikel-partikel kecil ya yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Adapun partikel atau polutan itu memiliki ciri yang menyebabkan pencemaran tadi. Apa ya cirinya? Yaitu jika jumlahnya melebihi jumlah normal. Kemudian berada dalam waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tidak tepat. Jadi polutan itu ya penyebab dari pencemaran jika jumlahnya melebihi dari normal, berada pada waktu yang tepat dan berada pada tempat yang kurang tepat. Beralih untuk pencemaran udara. Kita tahu sekarang apalagi di kota-kota besar, ya pencemaran udara banyak disebabkan oleh kendaraan bermotor karena menghasilkan zat atau gas yang namanya karbon monoksida. Pencemaran udara juga bisa disebabkan oleh adanya gunung meletus. Kemudian karbon dioksida yang berlebihan itu akibat dari efek rumah kaca. Dan ini pun efek rumah kaca terjadi biasanya di kota-kota besar. Karena di kota-kota besar banyak kita jumpai gedung-gedung yang menjulang tinggi di mana dindingnya itu memanfaatkan kaca sehingga cahaya matahari yang panas dipantulkan oleh kaca ke udara atau ke atmosfer itu sendiri. Kemudian ada pembakaran batu bara, ya, itu merupakan contoh-contoh pencemaran udara yang terjadi. Oke, masih ingat? Pencemaran udara itu dihasilkan oleh dari adanya gunung meletus, adanya karbon monoksida yang berasal dari kendaraan, adanya karbon monoksida, kemudian pembakaran batu bara. Untuk pencemaran air itu sendiri biasanya disebabkan oleh limbah industri. Ya. Lalu penggunaan deterjen pada rumah tangga, kemudian tumpahan minyak dari kapal, tangki yang membawa minyak, itu biasanya pencemaran air. Sedangkan untuk pencemaran tanah itu biasanya terjadi jika kita membuang sampah, terutama sampah-sampah plastik yang tidak bisa dicerna atau diuraikan oleh tanah. Seperti botol, karet sintetis, pecahan kaca, kaleng, dan sisa insektisida atau zat-zat kimia. Hal-hal yang demikian
Ya, bisa kita kelompokkan itu contoh-contoh pencemaran udara, air ataupun tanah. Untuk pemahaman materi yang Ibu sampaikan, silakan kalian kerjakan soal pada buku paket kalian, buku PLH di halaman 69, uji kompetensi untuk nomor 1 sampai 5. Mudah-mudahan materi yang Ibu berikan kali ini pun bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat kalian terapkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.